Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, kami akan memaparkan hasil kajian dengan judul Analisis Penerapan dan Adaptasi TOGAF ADM Guidelines dalam Pengembangan Arsitektur Enterprise. Dulu, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok dari halaman 3 sampai 4. Transformasi digital dan kebutuhan arsitek enterprise. Di era transformasi digital yang bergerak cepat, organisasi di seluruh dunia menghadapi tekanan besar untuk menyelaraskan infrastruktur teknologi, informasi dengan strategi bisnis jangka panjang. Ketidakselarasan ini seringkali menimbulkan efisiensi operasional, duplikat sistem, kesenjangan strategi yang merugikan daya saing organisasi. Enterprise Architect atau AI hadir sebagai solusi holistik yang memetakan hubungan antara proses bisnis, data aplikasi, dan teknologi. Organisasi dapat memvisualisasikan lanskap IT, memastikan investigasi teknologi berkontribusi pada tujuan strategi. AI menjadi fondasi khusus untuk menyesuaikan siklus ADM agar tetap efektif, namun fleksibel sesuai dengan konteks masing-masing organisasi. Inilah mengapa ADM Guidelines menjadi komponen krusial dalam kerangka kerja TUGAF. Tantangan penerapan tugas ADM secara konvensional diantara sebagai kerangka kerja EA atau TOGAF dengan metode intinya ADM merupakan yang paling banyak diadopsi, namun menerapkan sistem ADM mentah-mentah mengikuti setiap langkah tanpa modifikasi seringkali menimbulkan masalah yang serius. Kekacauan proses, organisasi mengeluhkan proses yang terlalu kaku dan birokrasi, dokumen berlebihan, menghambat agility atau organisasi moderat. Unit setiap operasional. Tiap organisasi unik, skala bisnis, budaya kerja, regulasi, dan kementangan IT berbeda-beda. Dibutuhkan solusi, panduan khusus untuk menyesuaikan siklus ADM agar tetap efektif namun fleksibel sesuai dengan konteks masing-masing organisasi. Inilah mengapa ADM Guidelines menjadi komponen krusial dalam kerangka kerja TOGAF. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, saya Pak Isan, saya akan melanjutkan dari rumusan masalah. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus analisis. Yang pertama itu, apa itu TOGAF ADM Guidelines dan bagaimana perannya dalam mendukung fleksibilitas implementasi TOGAF. Dan yang kedua, bagaimana strategi adaptasi ADM yang dapat diterapkan untuk berbagai konteks organisasi. Dan yang terakhir, apa saja teknik utama yang disediakan oleh ADM Guidelines untuk memperkuat proses pengembangan arsitektur. Selanjutnya, ada tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai 3 hal berikut. Tujuan pertama yaitu memahami konsep dan fungsi ADM Guidelines sebagai instruksi adaptasi dalam kerangka kerja TOGAF. Tujuan yang kedua itu untuk mengetahui berbagai strategi adaptasi ADM yang dapat disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Dan yang terakhir yaitu tujuan ketiga, mengidentifikasi teknik-teknik utama dalam ADM Guidelines sebagai alat bantu praktis arsitek enterprise. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya melanjutkan siklus TOGAF ADM. ADM menyediakan siklus komprehensif dari persiapan kapabilitas hingga pengelolaan perubahan. Preliminarinya ada A. Architecture Vision, B. Business Arch, C. Info System, D. Technology Arch, E. Opportunities, F. Migration Planning, G. Implementation, H. Change Management, dan di tengah siklus ini ada Requirements Management. Siklus ADM bersifat iteratif. Organisasi dapat melakukan pengulangan antar fase sesuai kebutuhan dengan Requirements Management sebagai jantung koordinasi di pusat siklus. Definisi ADM Guidelines. ADM Guidelines adalah perangkat instruksi dan panduan teknis yang disediakan oleh TOGAF untuk membantu organisasi memodifikasi dan menyesuaikan siklus ADM sesuai kebutuhan spesifik mereka. Pertanyaannya, bagaimana jika organisasi ingin menerapkan ADM dengan pendekatan agile? Bagaimana jika keamanan informasi menjadi prioritas utama? Analogi, ADM Guidelines seperti sebuah kompas yang membantu navigator menyesuaikan rute perjalanan tanpa mengubah tujuan akhir. Dengan Guidelines, TOGAF menjadi kerangka kerja yang hidup dan adaptif. Terima kasih. Mohon izin kami Fuad Noval, Rian, izin melanjutkan untuk memaparkan slide 9 ini. Fungsi ADM Guidelines. Slide ini menegaskan bahwa ADM Guideline berfungsi sebagai sebuah jembatan antara teori TOGAF ADM dan praktik dari implementasi di lapangan. Tanpa adanya guideline, tentu organisasi beresiko menerapkan ADM secara kaku yang tidak sesuai dengan kondisi nyata, budaya kerja, maupun tingkat kematangan TI yang ada di organisasi tersebut. Gitu. Pun juga akan kaku terhadap kebutuhan bisnis mereka. Tapi sebaliknya juga, kalau ADM guideline ini diabaikan saja, gitu, diabaikan secara sepenuhnya, maka tentu organisasi juga akan bisa jadi kehilangan dari struktur metode-metode yang penting sebenarnya dalam pengembangan enterprise arsitektur yang ada di organisasi mereka.
inti materi yang ingin kami sampaikan di sini sebenarnya adalah ADM guideline ini itu memberikan ruang penyesuaian gitu secara sah, secara terarah gitu. Artinya adalah sebuah enterprise arsitektur itu dapat disesuaikan tahapan ADM-nya itu sesuai konteks kebutuhan organisasi. Namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar dari TOGAF itu sendiri gitu. Jadi penerapan TOGAF itu tidak menjadi sebatas formalitas dari birokrasi gitu, melainkan ada sebuah pendekatan yang praktis, yang fleksibel, yang tetap terkendali dari sisi metodologinya. Kita next. Di slide 10 ini pengantar strategi adaptasi ADM ini adalah bahwa strategi adaptasi dari ADM ini memang strateginya ini diperlukan gitu. Diperlukan karena apa? Karena tadi berdasarkan konteks organisasi yang berbeda-beda dari sisi ukuran organisasi, dari sisi kompleksitas sistem TI-nya, dari sisi regulasi, budaya kerja mungkin begitu. Jadi maupun tingkat kematangan enterprise arsitekturnya begitu. Oleh karena itu ADM guideline ini gitu tidak diterapkan dengan pola-pola yang sama untuk semua organisasi begitu. Di sini ada tiga strategi utama gitu. Ada tiga strategi utama yang ditekankan terkait adaptasi dari ADM ini begitu. Yang pertama ada iterasi ADM. Apa sih iterasi? Itu kita mengulang-ulang gitu fase dari setiap proses arsitektur itu agar dia tidak berjalan kaku gitu, tapi dia akan bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan organisasi gitu, bukan linear dari A ke H gitu misalnya. Kemudian yang kedua ada arsitektur landscape gitu, jadi membagi gitu arsitektur ke dalam tingkatan gitu, tingkatan strategi, tingkatan segmen, dan capability arsitektur gitu, agar kompleksitasnya kompleksitas itu dikelola gitu, agar dapat dikelola secara lebih terstruktur gitu. Lalu kemudian ada tahapan strategi integrasi security begitu, di mana ini memasukkan begitu, menyisipkan itu aspek-aspek keamanan dari setiap fase ADM yang dilalui gitu, dengan pendekatan security by design gitu. Jadi strategi adaptasi ini sebenarnya bukan resep instan begitu. Jadi melainkan adanya pendekatan-pendekatan yang harus di customasi begitu secara cerdas begitu, agar TOGAF ini benar-benar relevan penerapannya, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan dari sebuah organisasi secara nyata. Barangkali demikian yang dapat kami jelaskan. Untuk selanjutnya kami gilirkan kepada rekan kami. Demikian, terima kasih. Mohon izin, saya Suri dengan NIM 19251573 untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Iterasi ADM, proses yang bukan linear. Salah satu kesalahpahaman umum adalah menganggap ADM sebagai proses linear A ke H. Kenyataannya, ADM bersifat iteratif dan siklikal. Organisasi dapat melakukan pengulangan antar fase sesuai kebutuhan. Contoh, siklus B, C, ke D. Fase B atau Business Arch, kemudian fase C, Info System, dan ke fase D, Technology Arch. Ini bisa diulangi jika diperlukan. Manfaat iterasi. Iterasi memungkinkan penyempurnaan bertahap dan validasi berkelanjutan, mengurangi resiko kesalahan arsitektur yang mahal. Organisasi dapat mengulang siklus B, C, D hingga tercapai keselarasan optimal. Arsitektur landscape atau hierarki tingkatan. Strategi adaptasi kedua membagi arsitektur ke dalam 3 tingkatan hierarki untuk mengelola kompleksitas secara terstruktur. 1. Strategic arsitektur. Visi arsitektur seluruh organisasi dan pengaruhnya terhadap strategi bisnis jangka panjang. Yang kedua, segmen arsitektur. Mengelola arsitektur untuk domain bisnis spesifik seperti keuangan, HR, atau operasional. Fokus pada satu lini bisnis tertentu. 3. Capability arsitektur. Mendetailkan arsitektur untuk inisiatif individu atau kapabilitas bisnis tertentu. Ini adalah level paling granular dan operasional. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Untuk pengantar strategi adaptasi ADM Guidelines menawarkan beberapa strategi adaptasi yang dapat dipilih berdasarkan konteks organisasi. Pemilihan strategi bergantung pada faktor-faktor yang seperti ukuran organisasi, kompleksitas landscape TI, regulasi industri, budaya kerja, dan tingkat kematangan arsitektur enterprise. Untuk literasi ADM terdiri proses pengulangan antar fase sesuai kebutuhan organisasi, bukan linear A ke H. Kemudian arsitektur landscape, hierarki 3 tingkatan, strategik, segmen, dan capability arsitektur. Untuk yang ketiga adalah integrasi security, menyelipkan keamanan di setiap fase ADM, security by design. Strategi adaptasi bukan resep instan, melainkan seperangkat pendekatan yang perlu dikombinasi secara cerdas sesuai konteks. Untuk yang berikutnya adalah iterasi ADM, proses yang bukan linear. Salah satu kesalahpahaman umum adalah menganggap ADM sebagai proses linear A ke H. Kenyataannya, ADM bersifat iteratif dan siklikal. Organisasi dapat melakukan pengulangan antar fase sesuai kebutuhan. Contoh iterasi siklus B, C, D. Fase B itu Business Archive, fase C itu adalah Info System, yang dan fase D adalah Teknologi Archive. Di sini, untuk manfaatnya, iterasi memungkinkan penyempurnaan bertahap dan validasi berkelanjutan, mengurangi resiko kesalahan arsitektur yang mahal. Organisasi dapat mengulang siklus B, C, D hingga tercapai keselarasan optimal.
Selain strategi adaptasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ADM Guidelines juga menyediakan seperangkat teknik praktis untuk meningkatkan kualitas proses pengembangan arsitektur. Teknik-teknik ini merupakan alat bantu operasional yang telah teruji dalam berbagai implementasi di seluruh dunia. Teknik-teknik ini merupakan alat bantu operasional yang telah teruji dalam berbagai implementasi TOGAF di seluruh dunia. Keempat teknik utama ini mencakup aspek fundamental dari pengelolaan arsitektur, antara lain arsitektur principle, stakeholder management, gap analysis, dan juga readiness assessment. Arsitektur principles atau aturan dasar keputusan TI. Pada slide ini, kami membahas mengenai arsitektur principle atau prinsip-prinsip arsitektur. Prinsip ini merupakan seperangkat aturan fundamental yang menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan terkait teknologi informasi di organisasi. Prinsip arsitektur ini dapat diibaratkan sebagai konstitusi bagi arsitektur enterprise, sehingga seluruh keputusan yang diambil memiliki arah dan standar yang sama. Beberapa contoh prinsip yang diterapkan antara lain business continuity, yaitu memastikan sistem memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, misalnya mencapai 99,9%, serta didukung mekanisme failover yang handal. Lalu yang kedua, data security, yaitu menekankan bahwa data sensitif harus terlindungi melalui mekanisme enkripsi yang baik saat data disimpan maupun saat data dikirim. Lalu terakhir, interoperability, yaitu memastikan sistem baru tetap dapat terintegrasi dan kompatibel dengan infrastruktur existing atau yang sudah ada. Dengan adanya prinsip ini, keputusan arsitektur menjadi lebih transparan, konsisten, dan tidak bergantung pada preferensi individu, melainkan berdasarkan pedoman yang telah disepakati bersama. Lalu selanjutnya, stakeholder management atau mengelola ekspektasi. Keberhasilan implementasi arsitektur enterprise tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga keterlibatan para pemangku kepentingan atau yang kita sebut stakeholder. Pada TOGAF, pengelolaan stakeholder dilakukan menggunakan power interest grid yang mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan ketertarikannya terhadap proyek. Kelompok pertama pada stakeholder management yaitu high power atau high interest atau key players. Kelompok ini memiliki pengaruh besar dan harus dilibatkan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan penting. Kelompok kedua merupakan high power, low interest atau keep satisfied. Kelompok ini perlu diberikan informasi secara berkala agar tetap mendukung proyek, namun tanpa terlalu membebani dengan detail teknis. Kelompok ketiga yaitu low power, high interest atau keep informed. Kelompok ini perlu mendapatkan informasi perkembangan proyek secara rutin untuk menjaga antusiasme dan partisipasi mereka. Lalu kelompok terakhir yaitu low power, low interest atau monitor. Kelompok ini cukup dipantau dengan komunikasi yang lebih sederhana. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengalokasikan waktu, perhatian, dan sumber daya secara lebih efektif kepada stakeholder yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan arsitektur. Teknik selanjutnya, gap analysis atau menemukan celah arsitektur, yaitu proses untuk membandingkan kondisi saat ini atau baseline arsitektur dengan kondisi yang diinginkan atau target arsitektur. Tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi kondisi existing atau kondisi saat ini, kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ingin dicapai atau to be. Selisih di antara keduanya itu disebut sebagai gap, yaitu area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil dari gap analysis menjadi dasar dalam menyusun roadmap transformasi, menentukan prioritas investasi teknologi informasi, serta memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan. Tanpa adanya analisis kesenjangan yang jelas, organisasi beresiko melakukan investasi teknologi informasi yang tidak tepat sasaran dan kurang mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, Business Transformation Readiness Assessment. Teknik terakhir adalah evaluasi konferensi untuk mengukur sejauh mana organisasi siap menghadapi perubahan besar dari implementasi arsitektur baru. Penilaian mencakup dimensi-dimensi kunci sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan dan sponsorship atau dukungan C-level dan champion project. Yang kedua, sumber daya manusia atau kemampuan dan ketersediaan tim. Yang ketiga, infrastruktur teknologi atau kesiapan hardware, software, dan network. Yang keempat, organisasi dan budaya atau kesiapan struktur dan budaya kerja. Dan yang terakhir, kesiapan finansial, anggaran, dan alokasi dana transformasi. Hasil asesmen memberikan gambaran realistis tentang risiko implementasi dan area yang perlu diperkuat sebelum transformasi diluncurkan, sehingga organisasi dapat mempersiapkan mitigasi risiko yang tepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan, ADM Guidelines membuktikan bahwa TOGAF bukanlah kerangka kerja kaku yang harus diikuti secara dogmatis, melainkan metodologi hidup yang dapat beradaptasi dengan konteks unik setiap organisasi. Tanpa ADM Guidelines, implementasi TOGAF berisiko menjadi proses birokratis yang tidak relevan. Dengan Guidelines, arsitek enterprise memiliki legitimasi dan alat praktis untuk melakukan penyesuaian yang tetap menjaga integritas metodologis. Saran praktis dari kami, yang pertama, mulai dengan tailoring, atau jangan gunakan seluruh dokumen ADM di awal. Mulailah dengan penyesuaian sesuai kapabilitas organisasi.
Yang kedua, iterasi bertahap atau lakukan iterasi bertahap, evaluasi hasil tiap siklus, dan perbaiki pendekatan secara berkelanjutan. Yang ketiga, libatkan stakeholder, libatkan seluruh pemangku kepemimpinan sejak dini melalui teknik stakeholder management yang terstruktur. Terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai analisis penerapan dan adaptasi TOGAF ADM Guidelines dalam pengembangan arsitektur enterprise. Semoga hasil kajian kami ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pendekatan arsitektur enterprise yang terstruktur dalam mendukung transformasi digital organisasi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dan Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.